Bayangkan pagi ini Anda membuka ponsel seperti biasa. Sebuah pesan berantai masuk ke grup keluarga, grup pensiunan, bahkan grup tetangga. Isinya singkat, tetapi cukup membuat jantung banyak orang berdebar. Katanya, aturan baru tentang program pensiun pemerintah sudah disahkan. Katanya akan ada perubahan besar pada gaji pensiun. Katanya ada kabar yang selama ini ditunggu-tunggu, jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu, berapa kali kita pernah mendengar kabar yang terdengar sangat meyakinkan, lalu ternyata masih sebatas pembahasan? Berapa kali harapan muncul begitu tinggi, kemudian berubah menjadi kebingungan karena informasi yang beredar tidak lengkap? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sedang membuat banyak orang penasaran. Benarkah regulasi program pensiun pemerintah sudah resmi diratifikasi? Apakah benar ada perubahan yang sudah pasti berlaku? Dan yang paling penting, apa dampaknya terhadap para pensiunan, ASN, PNS, TNI, Polri, serta keluarga yang menggantungkan sebagian ketenangan hidupnya dari penghasilan pensiun? Karena dalam urusan pensiun ini bukan sekadar soal angka, ini soal rasa aman, ini soal martabat setelah puluhan tahun mengabdi. Dan ini soal kepastian yang sangat berarti bagi masa depan banyak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hormat untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan, para ASN aktif yang sedang mempersiapkan masa pensiun, keluarga besar TNI dan Polri, serta seluruh sahabat setia channel ini dimanapun berada. Semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk mengikuti berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan, kesejahteraan pensiunan, serta perkembangan terbaru yang berpotensi memengaruhi kehidupan setelah masa pengabdian berakhir. Di channel ini kita berusaha membahas setiap informasi dengan tenang, jernih, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kami memahami bagi banyak pensiunan satu informasi yang tidak akurat bisa menimbulkan harapan yang berlebihan atau bahkan kekhawatiran yang tidak perlu. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan besarnya. Mengapa isu mengenai regulasi program pensiun selalu menarik perhatian begitu besar? Jawabannya sederhana, karena biaya hidup terus berubah, harga kebutuhan sehari-hari berubah, biaya kesehatan berubah, kebutuhan keluarga berubah. Namun bagi sebagian pensiunan, sumber pendapatan utama seringkali berasal dari manfaat pensiun yang diterima secara rutin. Karena itulah, setiap kali muncul kabar mengenai perubahan aturan pensiun, penyesuaian manfaat, reformasi sistem, atau kebijakan baru pemerintah, perhatian publik langsung tertuju ke sana. Banyak yang berharap kesejahteraan meningkat, banyak yang berharap sistem menjadi lebih adil. Banyak pula yang khawatir apabila perubahan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian. Masalahnya bukan hanya soal uang yang diterima setiap bulan. Yang dipertaruhkan adalah rasa tenang saat menjalani masa tua. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan membantu anak dan cucu ketika dibutuhkan. Karena itulah, pertanyaan mengenai status regulasi ini menjadi sangat penting untuk dipahami secara benar. Sekarang mari kita lihat konteksnya secara lebih jernih. Ketika muncul pertanyaan apakah suatu peraturan pemerintah mengenai program pensiun telah diratifikasi atau belum, ada satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Dalam proses kebijakan publik terdapat beberapa tahapan. Ada tahap pembahasan, ada tahap penyusunan, ada tahap konsultasi, ada tahap pengesahan, dan ada tahap implementasi. Seringkali informasi yang beredar di media sosial hanya mengambil sebagian kecil dari proses tersebut. Akibatnya, masyarakat menganggap suatu kebijakan sudah berlaku padahal sebenarnya masih dalam tahap pembahasan. Atau sebaliknya,
Ada yang menganggap belum ada perkembangan sama sekali padahal prosesnya sedang berjalan. Karena itu sangat penting membedakan antara wacana, usulan, pembahasan kebijakan, pernyataan pejabat, dan regulasi yang benar-benar sudah berlaku secara resmi. Jika belum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang, maka informasi tersebut harus diperlakukan sebagai pembahasan atau kemungkinan, bukan sebagai fakta final. Dan disinilah banyak kesalahpahaman biasanya muncul. Mari kita uraikan lebih dalam. Pertama, ketika masyarakat mendengar istilah reformasi sistem pensiun, banyak yang langsung berpikir bahwa gaji pensiun akan otomatis naik secara besar-besaran. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Sebuah reformasi bisa saja bertujuan memperbaiki tata kelola, bisa bertujuan memperkuat keberlanjutan dana, bisa bertujuan meningkatkan efisiensi sistem, atau bisa juga bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kedua, jika memang suatu saat ada perubahan manfaat pensiun, prosesnya biasanya memerlukan landasan hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang rinci, dan penjelasan resmi kepada masyarakat. Karena kebijakan pensiun menyangkut jutaan orang dan anggaran yang sangat besar, tidak mungkin diterapkan hanya berdasarkan pesan berantai atau kabar yang belum diverifikasi. Ketiga, masyarakat perlu memahami bahwa setiap perubahan kebijakan memiliki konsekuensi. Sebagai contoh sederhana, bayangkan sebuah keluarga yang selama bertahun-tahun menyusun anggaran berdasarkan jumlah pensiun tertentu. Jika ada perubahan sistem, mereka tentu perlu mengetahui bagaimana dampaknya terhadap perencanaan keuangan mereka. Karena itu transparansi dan kepastian informasi menjadi sangat penting. Dan justru di titik inilah masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau dilihat sepintas, beberapa kabar memang terdengar sangat melegakan. Tetapi informasi yang baik selalu membutuhkan verifikasi, bukan sekadar harapan, bukan sekadar asumsi, melainkan fakta yang benar-benar dapat dibuktikan. Urdu meaning intent note, policy changes को simple examples के साथ explain किया गया है ताकि confusion कम हो. Section 6, reality check. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Mari kita bedakan antara rumor dan fakta. Rumor biasanya memiliki ciri-ciri tertentu. Tidak mencantumkan sumber resmi, tidak menjelaskan dasar hukumnya, tidak menyebutkan dokumen yang dapat diperiksa publik, sering menggunakan kalimat seperti pasti cair, sudah disahkan, 100% benar, atau rahasia yang baru bocor. Sementara informasi yang dapat dipercaya biasanya memiliki karakteristik berbeda. Ada sumber resmi, ada dokumen yang dapat ditelusuri, ada pernyataan yang jelas, ada tanggal publikasi yang dapat diverifikasi. Di era digital seperti sekarang, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Sayangnya, kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan keakuratan informasi. Karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap tautan palsu, situs tidak resmi, formulir mencurigakan, dan pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga pemerintah untuk memperoleh data pribadi. Jangan pernah memberikan informasi sensitif hanya karena tergiur janji pencairan dana, kenaikan manfaat, atau program yang belum jelas dasar hukumnya. Ingat, keamanan data pribadi sama pentingnya dengan keamanan keuangan. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan melihat sisi manusianya. Di balik setiap pembahasan tentang pensiun ada jutaan cerita kehidupan. Ada seseorang yang pernah bekerja puluhan tahun melayani masyarakat. Ada anggota TNI yang pernah bertugas jauh dari keluarga. Ada anggota Polri yang menghabiskan masa produktifnya menjaga keamanan. Ada ASN yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka berharap masa pensiun dijalani dengan tenang dan bermartabat. Karena setelah puluhan tahun bekerja, yang dicari bukan kemewahan. Yang dicari adalah kepastian. Kepastian untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kepastian untuk berobat ketika kesehatan mulai menurun. Kepastian untuk membantu keluarga ketika diperlukan.
dan kepastian untuk menjalani hari-hari dengan rasa aman. Itulah sebabnya setiap informasi tentang pensiun selalu memiliki dampak emosional yang sangat besar. Karena yang dibicarakan bukan sekadar kebijakan, yang dibicarakan adalah kehidupan nyata. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan dan keluarga saat menghadapi berbagai informasi seperti ini? Pertama, selalu periksa sumber informasi. Kedua, jangan langsung membagikan pesan yang belum diverifikasi. Ketiga, ikuti pengumuman resmi dari lembaga yang berwenang. Keempat, simpan dokumen dan data pribadi dengan aman. Kelima, tetap tenang ketika menerima kabar yang terdengar sangat besar atau sangat mengejutkan, karena keputusan keuangan yang baik lahir dari informasi yang benar, bukan dari kepanikan, bukan dari euforia, dan bukan dari tekanan emosional sesaat. Semakin tenang kita menyikapi informasi, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban kesalahan informasi atau penipuan. Sahabat semuanya, pertanyaan mengenai apakah regulasi program pensiun pemerintah telah diratifikasi memang sangat penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap informasi yang kita terima benar-benar berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapan adalah sesuatu yang baik. Tetapi harapan yang dibangun di atas informasi yang akurat jauh lebih kuat daripada harapan yang lahir dari rumor. Mari kita terus mengikuti perkembangan dengan pikiran yang tenang, hati yang terbuka, dan sikap yang bijaksana. Karena pada akhirnya, ketenangan masa pensiun bukan hanya ditentukan oleh besarnya angka yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan kita menjaga diri dari informasi yang menyesatkan. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Jika sebuah kabar besar tentang pensiun muncul besok pagi, apakah kita akan langsung mempercayainya atau kita akan memeriksa faktanya terlebih dahulu? Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.